Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila. Saya mahasiswi dari Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu dari karya Umar Chakra yang berjudul The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Asy-Syariah. Sebelum saya menjelaskan tentang isi buku tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa sih sosok Umar Chakra. Kita sebagai mahasiswa ekonomi jelas sudah tahu bahwa Umar Chakra yaitu tokoh ekonomi yang sangat terkenal. Beliau lahir di daerah Pakistan pada tanggal 1 Februari 1933 dari seorang ayah yang bernama Abdul Karim Chakra. Beliau adalah salah satu mahasiswa terbaik di Universitas Sindh pada tahun 1950. Kemudian beliau sangat banyak sekali membuahkan karya, atau mempunyai karya-karya terbaik dan sangat terkenal. Salah satunya yaitu The World of Just Monetary System. Ini sudah banyak sekali buku karya-karya Umar Chakra yang telah diartikan atau ditranslate dalam bahasa Indonesia. Jadi bagi mahasiswi yang melanjutkan atau menempuh perkuliahan di program studi ekonomi, jangan khawatir karena buku Umar Chakra ini sudah banyak yang berbahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan intinya. Di sini apa sih maqasid syariah? Sebelum itu kita bahas dulu tujuan dari syariahnya. Tujuan dari syariahnya itu apa? Tujuan dari semua syariah itu yaitu kesejahteraan yang nyata. Kesejahteraan yang nyata yang ada di bumi ini itu seperti apa sih? Terlepas dari warna kulit, usia, jenis kelamin, atau ras atau kebangsaan, dapat dikatakan di sini bahwa tujuan dari semua masyarakat yang bukan hanya dari kaum Islam, ini memang benar, tampak hampir tidak ada perbedaan pendapat di antara semua masyarakat di seluruh dunia bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Jika kita singgung dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu dengan adanya wabah virus corona, jelas sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan adanya virus corona ini sangat berdampak sekali terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kita sudah sangat merasakan bagaimana dampak begitu besar dari virus corona ini. Akan tetapi banyak hal yang masyarakat mempunyai visi untuk mendapatkan kesejahteraan di balik itu semua, visinya yaitu apa yang merupakan kesejahteraan yang nyata dan strategi apa yang mereka lakukan guna untuk mewujudkan atau mempertahankannya. Perbedaannya mungkin tidak ada. Ada visi murni semua agama. Identifikasinya yaitu kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut atau pendapatan dari perorangan tersebut. Kemudian mereka juga menekankan isi spiritual dan non material dari kesejahteraan tersebut. Dari hasil peneliti empiris juga memberikan jawaban negatif bahwa penekanan adanya unsur-unsur materi kesejahteraan
eh, dengan mengorbankan spiritual dan non material, meskipun pendapatan real tidak meningkatkan secara drastis, di sini sangat berdampak sekali kesejahteraan manusia, kesejahteraan subjektifnya diperoleh atau yang dilaporkan sendiri dari populasi tersebut. Mereka tidak hanya gagal meningkatkan, bahkan telah menurunkan. Alasannya adalah bahwa kebahagiaan secara positif terkait dengan penghasilan yang lebih tinggi hanya sampai tingkat di mana semua kebutuhan biologis dasar terpenuhi. Dari itu masih ada kurang lebih tidak berubah kecuali beberapa kebutuhan lain kan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain untuk mewujudkan kesejahteraan, alangkah baiknya kita mempertanyakan apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan. Kebanyakan dari mereka adalah spiritual dan materi untuk mendapatkan suatu kesejahteraan tersebut. Keasikan berpikir tunggal dan kelayakan mungkin menjadi salah satu yang menyakitkan untuk mendapatkan kepuasan kebutuhan tersebut. Dalam arti untuk merubah kesejahteraan mereka, mereka harus memikirkan dulu kebutuhannya bagaimana. Ketika dia bisa memikirkan kebutuhan tersebut, maka kesejahteraannya pun akan bisa diimbangi dengan kebutuhan. Jika kebutuhan tersebut melebihi dari pendapatan, maka otomatis kesejahteraan masyarakat tersebut itu sangat minim sekali. Jika pendapatan mereka besar dan kebutuhannya sangat kecil, bisa jadi kesejahteraan mereka sudah terpenuhi, begitu ya. Kemudian maqasid syariah di sini, maqasid syariah telah dinyatakan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ulama. Salah satunya yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang terkemuka dengan sangat dihormati, formanya dihijrah pada abad ke-5, mengklasifikasikan maqasid menjadi 5 besar kategori dengan menyatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dari orang-orang yang terletak pada menjaga iman mereka, din, kemudian mereka diri, naf, yang ketiga kecerdasan mereka, akal, kemudian yang keempat keturunan mereka, nas, dan mereka kekayaan mereka, yaitu mal. Nah, apapun yang menjamin perlindungan kelima ini melayani kepentingan publik dan diinginkan, dan apapun yang menyakiti mereka bertentangan dengan kepentingan umum dan penghapusan keinginannya. Nah, jelas bahwa Al-Ghazali telah memberikan penekanan besar menjadi 5 maqasid tersebut. Nah, dari iman, kemudian manusia, kemudian kecerdasan, keempat keturunan, dan kelima yaitu kekayaan. Nah, kemudian persetujuan pada daftar Al-Ghazali di sini satu-satunya maqasid bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia dengan menghormati hak asasi manusia dan memenuhi semua kebutuhan manusia. Ada banyak lainnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, atau disimpulkan dari ini oleh ulama yang berbeda. Karena itu sementara ini 5 dapat dianggap sebagai utama dari tujuan maqasid syariah menurut Al-Ghazali. Kemudian dengan demikian, yang terkenal pepatah hukum Al-Qaidah Al-Fiqhiyah menetapkan bahwa sesuatu
tanpa sesuatu yang tanpanya sebuah kewajiban yang tidak dapat terpenuhi juga wajib. Beberapa akibat wajar ini mungkin kurang penting daripada yang lain dalam jangka pendek. Namun dari 5 pilar tersebut akan disampaikan oleh masing-masing pemateri dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Monggo para pemateri berikutnya untuk dilanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Hadi Mubarak dari kelas 2B. Untuk pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang iman yang memperkaya kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. Kalau kita mengenal kepada Islam, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Untuk hal ini, karena kita mengambil pemikiran dari Umar Chaptra, pada intinya, iman yang ada itu nanti akan dibahas larinya ke arah ekonomi. Karena kita ketahui Umar Chaptra adalah seorang ekonom, salah satu ekonom yang menggebrak dengan pemikiran-pemikiran beliau sehingga sampai saat ini pemikiran beliau masih dipertahankan oleh kalangan akademisi. Pada dasarnya, Umar Chaptra dalam iman ini dia mengarahkan kita kepada maqasid syariah yang ada 5 itu. Maqasid syariah itu yang ada 5. Menurut Umar Chaptra, tujuan ekonomi Islam adalah bertujuan pada kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun tidak boleh terpisah dari bentuk pengabdian ibadah kepada Allah, sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ketuhanan dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam maqasid syariah ini. Jadi, tujuan ekonomi Islam sendiri itu harus bertujuan pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di bidang harta maupun materialnya. Dan juga yang paling terpenting adalah tidak terpisah dari bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita tahu bahwasannya arah ekonomi kita itu seperti itu, seharusnya kita landasi bahwasannya dalam mencari ekonomi itu kita harus mengarah kepada nilai ibadah, sehingga nanti dalam mencapai itu kita bisa terarah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang maqasid syariah sebagai landasan dari iman yang memperkaya kecerdasan keturunan dan kekayaan. Maqasid syariah itu meliputi 5 hal. Yang pertama adalah hifduddin. Hifduddin ini bisa juga diartikan iman, yaitu pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia atau world view yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera, dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan, maupun sumber daya resource. Hal ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas, dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara mendapatkannya. Hal ini sekaligus akan menjadi saringan moral dan menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan. Jadi dalam iman, adanya iman, hifduddin atau iman, kepercayaan itu nanti akan sangat berpengaruh kepada perilaku, gaya hidup, serta sikap seseorang, sikapnya. Sehingga itu nanti ketika kita mengetahui iman itu akan mempunyai dampak yang cukup serius pada perilaku, gaya hidup, dan sikap, atau bahkan kepada sumber daya juga, itu nanti mengarahnya adalah kepada kecerdasan, keturunan, dan kekayaan.
mengarahnya kepada keturunan, kecerdasan, kekayaan. Tetapi nanti saya akan jelaskan di belakang tentang keterkaitan ini. Cuma saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dulu seperti apa. Itu. Jadi adanya iman itu akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang, gaya hidup orang, dan juga sikapnya, baik kepada manusia, lingkungan, maupun sumber daya yang ada. Selanjutnya nomor 2 adalah hifdun nafas atau penjagaan jiwa. Hifdun nafas berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia. Chapter menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Jadi, kita itu bisa menjaga diri kita itu tapi harus efektif hifdun nafas itu. Di antara hal yang terpenting untuk kebutuhan tersebut menurut Umar Chapter adalah yang pertama, terpenuhnya martabat. Kedua, penghargaan, persaudaraan, adanya kebutuhan akan rasa adil, terus menghindari kezaliman. Selanjutnya, adanya jaminan hidup, hak milik dan kehormatan, tersedianya pemerintahan, terciptanya stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu akal, hifdzu akal. Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Jadi, adanya akal, jangan sampai kita hanya diamkan. Harus kita sering gunakan akal sebagai pemikir yang nanti dibantu oleh adanya hati atau al-qalbu. Karena ketika pikiran kita itu hanya kita diamkan, di situ akan berdampak pada ketumpulan akal tersebut. Jadi konsepnya akal itu semakin diasah, semakin misal gini, semakin banyak dibuat hafalan, semakin dibuat membaca, akal itu semakin lentur sehingga sifatnya akan lebih luas dalam pemikirannya. Tapi kalau cuma akal itu kita diamkan, cuma kita semisal omongan enaknya kita bungkus, kita taruh di lemari, kita kulkas, itu sangat berpengaruh. Sehingga apa? Akal di situ tidak akan produktif, tidak akan ada keproduktifan lagi. Jadi adanya akal itu adalah sifat pembeda manusia dengan yang lain, dengan binatang. Kalau sifat kuat itu ada pada binatang. Kita manusia itu kuatan mana sama gajah? Kuatan gajah. Kalau dari segi beranak pinak semisal, kita sama hewan-hewan bisa lebih banyak mereka. Karena manusia cuma satu, kalau hewan semisal kayak kucing itu bisa sampai beranak 3. Atau semisal tikus, anaknya banyak. Berarti dari segi keturunan kita itu kalah sama hewan. Tetapi Allah memberikan kita yaitu akal untuk berpikir. Selanjutnya adalah keturunan, al-nasl. Kalau hifdun nasl biasanya seperti itu. Tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spiritual, fisik maupun mental. Jadi adanya hifdun nasl itu nanti berdampak pada generasi penerusnya kita, pada generasi penerus kita. Karena generasi penerus itu tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa maju apabila mereka itu kualitasnya rendah, baik secara spiritual, fisik maupun mental. Jadi nanti akan ada kemerosotan pada segi keturunan itu, atau generasi selanjutnya itu akan ada penurunan. Selanjutnya harta mal, meletakkan harta atau mal, yaitu meletakkan harta pada urutan terakhir tidaklah berarti bahwa harta tidak memiliki peran yang penting. Bahkan dapat dipastikan bahwa tanpa harta, maka keempat unsur maqasid syariah sebelumnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia. Jadi hifdzul mal, yaitu menjaga dari segi harta. Mendapatkan yang baik bagaimana, mendistribusikan seperti apa, produksinya seperti apa, itu nanti berkaitan dengan hifdzun nasl, hifdzul mal atau penjagaan dalam segi harta.
Setelah kita ketahui dari maqasid syariah yang kelima tadi itu, kita kembali kepada subtema iman yang memperkaya kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. Jadi, adanya iman itu merupakan sebagai landasan untuk berdampak kepada kecerdasan kita. Kenapa bisa berdampak kepada kecerdasan kita? Karena kalau kita beriman kepada Allah, kita sadar bahwasannya kita itu diberikan akal oleh Allah. Kita akan selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik, untuk belajar sesuatu yang baru, sehingga kecerdasan kita dalam memahami konsep-konsepnya ilmu itu lebih dalam, tapi harus berlandaskan kepada iman. Jadi gini, intinya adanya iman, kepercayaan kepada Allah, kita akan bisa lebih memaksimalkan dari kecerdasan kita yang berangkatnya dari tadi hifdun nasl tadi, yaitu keturunan. Telah kita ketahui adanya keturunan pada generasi penerus itu apabila generasinya itu tidak cacat mental, fisik, tidak yang rendah dari segi ilmu. Itu juga harus dilandasi pada iman. Karena ketika generasi tidak dibekali oleh iman yang kuat, kepercayaan kepada 6 tadi, yaitu mulai iman kepada Allah, malaikat, Al-Quran, Rasul, hari akhir, dan qadar, itu nanti berdampak pada keturunannya akan rusak. Pergaulannya bebas, suka minum-minuman keras, banyak narkoba, dan lain sebagainya. Itu nanti akan sangat berdampak kepada kerusakan pada generasi penerus. Kerusakan pada generasi penerus. Makanya iman lagi-lagi yang sebagai landasan. Yang selanjutnya adalah berdampak pada kekayaan. Karena dengan kita beriman kepada Allah, berarti kita akan melaksanakan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam segi ekonomi, semisal kita larinya kepada riba, di situ nanti kalau kita percaya dengan adanya Allah, itu nanti kita dalam mencari harta itu akan lebih hati-hati. Untungnya apa? Dengan lebih hati-hati itu Allah akan menambah kekayaan kita, akan menambah kekurangan yang pada ekonomi kita, karena kita berdasarkan pada syariat Islam. Kita tidak mau riba, kita tidak mau riswah, dan lain sebagainya, sehingga oleh Allah akan ditambah hartanya semakin lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar pada harta yang banyak, tetapi di situ nanti akan dilandasi pada kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi iman di sini merupakan sebuah landasan yang cukup vital, sehingga harus dibangun sejak dini. Makanya mari kita sejak sekarang mendidik anak-anak kita dengan agama. Jadi jangan sampai terlalu formalitas, sampai dengan sangat merugi apabila anak-anak keturunan kita itu nanti, karena kita sudah mengetahui dari ini tadi, berdampak kepada generasi penerus, anak-anak kita tidak kita pondokkan. Kalau semasa sekarang kita tidak beri pendidikan agama yang kuat, mereka nanti bisa memang pintar, bisa memang cerdas, tetapi dampaknya adalah ketika iman mereka melemah, dampaknya sangat serius, karena akan berpengaruh kepada al-maqasid asy-syariah yang keempat tadi. Kalau yang pertama, dalam maqasid syariah itu harus berlandaskan iman. Ini nanti ketika kurang akan berdampak kepada kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. Mungkin kecerdasannya itu nanti pintar, tapi karena tidak berdasarkan pada iman, ngawur misal, berpemikiran liberal. Sekarang banyak orang-orang yang memikirkan liberal itu banyak, mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram, dan lain sebagainya itu banyak. Kalau setelah kiai saya, kita sebagai orang harus hati-hati kepada halal dan haram, karena itu nanti akan berdampak kepada keturunan kita. Apabila sesuatu yang kita makan itu haram, itu nanti akan berdampak buruk kepada keturunan kita. Sebaliknya, ketika sesuatu yang kita makan itu halal,
itu nanti akan berdampak kepada generasi penerus yang baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah sebagai kekayaan, yaitu nanti kekayaan. Dalam pengelolaan kekayaan tadi seperti yang telah saya jelaskan, apabila kita itu beriman kepada Allah, kekayaan-kekayaan kita dapat itu nanti bisa lebih produktif. Jadi nggak cuma kaya saja, tetapi juga lebih manfaatnya lebih besar. Dalam segi ekonomi sendiri, Umar Chapter juga berpandangan, saya sangat setuju dengan beliau berpandangan seperti ini. Jangan sampai kita itu mengkiblat kepada kaum orientalis maupun kaum liberal. Karena dengan kita mengkiblat kepada mereka, kita tidak akan bisa lebih maju daripada mereka. Kita harus mempertahankan prinsip ekonomi syariah. Pada kesimpulan terakhir ini, iman merupakan sebuah landasan. Iman merupakan sebuah landasan dari segala pekerjaan yang nanti akan berdampak pada kecerdasan, keturunan, maupun kekayaan milik kita. Mungkin kurang lebihnya hanya demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. My name is Miftahul Munir. I am from class 2B. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan yang suci ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga saya mampu juga untuk berkontribusi dalam penyelesaian tugas kali ini, yakni tugas UTS. Dan alhamdulillah saya memperoleh materi tentang bagaimana sebuah moral atau akhlak yang baik, yang nanti akhlak yang baik itu pasti ada kaitannya dengan agama, dan juga bagaimana akhlak intelektual. Jadi agama, akhlak yang baik dan intelektual yang baik mampu untuk merubah, mensejahterakan bangsa ini atau membuat bangsa lebih sejahtera, lebih maju, dan juga memajukan sebuah agama. Pertama, moral atau akhlak. Ketika seseorang itu akhlaknya baik, maka insya Allah dia itu beragamanya juga baik. Kenapa? Kenapa kok harus kaitannya agama? Karena ketika orang itu ingin memperbaiki moralnya, akhlaknya, pasti harus dulu kembali dengan ke agama. Kenapa? Karena agama adalah karena agama pasti memberikan jalur yang baik, karena agama itu ada dasar panutan, adalah kunci dalam menjalani hidup. Jadi kalau ingin hidup yang baik, maka sesuailah dengan agama. Kunci orang itu hidupnya baik, satu, pegangilah agama dengan baik-baik. Laksanakan apa yang diperintahkan agama dan tinggalkan apa yang diperintah agama. Jadi kalau ada orang akhlaknya baik, itu bisa otomatis agamanya sudah baik. Begitu juga dengan orang yang akhlaknya kurang baik, juga bisa dikatakan imannya atau agamanya kurang baik. Iya, memang dia beragama, memang dia beriman, tapi imannya kurang baik, tidak total beragamanya, tidak menjadi muslim yang baik. Karena muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh agamanya, dan salah satu perintah agamanya adalah berperilaku atau berakhlak yang baik. Yang kedua itu tentang intelektual. Jadi selain seseorang itu memiliki akhlak yang baik, dia juga harus memiliki intelektual yang baik. Jadi kalau ingin merubah agama menjadi lebih baik, maju,
negara menjadi lebih baik, bangsa dan negara menjadi lebih baik dan maju, maka selain harus menjadi orang baik, yakni orang berperilaku berakhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama, dia juga harus berintelektual, punya pemikiran, punya kecerdasan. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya menjadi orang baik tapi dia tidak cerdas, maka kemungkinan kebijakan-kebijakan yang ia buat dalam keinginan memajukan sebuah agama atau negara itu bisa salah. Contoh, ketika ada seseorang ingin memajukan pendidikan di Indonesia, maka syaratnya orang itu ketika ingin memajukan pendidikan di Indonesia ada dua. Satu, dia harus menjadi orang baik, dan dia orang baik yakni berakhlak yang baik, patuh terhadap agama, dan dia juga harus menjadi orang yang pintar. Kenapa? Kalau dia semisal begini, dia menjadi kepala sekolah atau pejabat atau menteri pendidikan atau apalah yang berhubungan dengan pendidikan, di situ pasti ada anggaran yang besar bagaimana pendidikan ini akan maju, bagaimana keinginan pemerintah untuk memajukan pendidikan, pasti di situ banyak anggaran. Ketika orang itu hanya berakhlak baik, imannya baik, agamanya baik, dia tapi tidak dibarengi, tidak diikuti oleh intelektual atau akal yang baik, maka dia hanya mampu untuk menjaga amanah atau kasarannya tidak korupsi. Jadi uang yang diberi pemerintah, anggaran-anggaran dana seperti dana BOS yang di pemerintah untuk kemajuan pendidikan Indonesia, dia tidak akan dikorupsi, tidak akan diselewengkan. Itu kalau hanya orangnya baik. Kalau hanya orang baik tanpa pemikiran yang baik, maka uang itu hanya dijaga bagaimana uang ini sesuai dengan pendistribusi atau alokasinya dengan yang sesuai dengan yang dipemerintahkan pemerintah. Tapi dia kemungkinan besar melakukan kesalahan dalam kebijakan-kebijakan yang ia buat untuk kemajuan pendidikan. Jadi kalau orangnya baik tapi intelektualnya kurang baik, dia tidak akan menyelewengkan uangnya, tapi kemungkinannya dia membuat kesalahan dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan nantinya yang dibuat dalam rencana pembangunan kemajuan pendidikan bisa salah. Karena dia tidak pintar dalam masalah pendidikan. Beda halnya ketika orangnya itu cerdas, orangnya itu berakhlak, beragama baik, beriman yang baik, dan juga pintar, maka ketika dia dikasih dana, dikasih uang untuk membuat bagaimana pendidikan Islam ini, pendidikan di Indonesia maju ini, maka satu, dia tidak akan menyelewengkan uangnya, dia tidak akan mengkorupsi uangnya. Dua, dia juga akan membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena dia paham, pintar, intelektualnya bagus dalam dunia pendidikan, sehingga dia mampu dan mempunyai kemungkinan besar untuk membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang
diajarkan oleh guru-guru kita, ketika urusan itu tidak diberikan atau tidak dilakukan oleh ahlinya, maka urusan tersebut akan hancur. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Semisal dia ingin mengobati, tapi dia tidak memiliki keilmuan tentang pengobatan, ya otomatis dia akan membuat kesalahan dalam sebuah keputusan dan tindakannya. Begitu juga dengan kemajuan negara ini, kemajuan agama. Jadi ketika ingin memajukan sebuah agama atau negara, maka syaratnya harus dua. Jadilah orang yang baik dan juga orang yang pintar, punya integritas yang kuat, yang baik, dan harus menjadi orang yang pintar. Karena dengan berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, dan intelektual yang bagus, baik, yakni pintar, maka mampu untuk membuat kebijakan di kebijakan yang baik. Contoh semisal begini. Kenapa di Indonesia itu kok tidak maju-maju? Bukan di Indonesia kekurangan orang pintar, tidak, banyak, karena setiap tahun Indonesia perguruan tinggi mengeluarkan lulusannya ribuan. Tapi kenapa kok Indonesia tidak maju-maju? Kenapa? Karena itu hanya pintar saja, tapi dia tidak diimbangi dengan iman atau akhlak yang baik. Sama saja. Jadi iman saja tanpa akal yang bagus, yang baik, maka negara atau agama tidak akan maju. Begitu juga pintar saja tanpa adanya iman yang baik, maka dia tidak akan membuat sebuah kemajuan, justru dia akan membuat sebuah kemunduran atau kesengsaraan terhadap negaranya. Kenapa? Karena dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi intinya dari yang saya baca ini adalah jadilah orang yang baik dan orang yang pintar agar negara dan agamamu menjadi maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baisuni. Saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan jurnal yang berjudul Visi Pembangunan Islam dalam Cahaya Maqasid Asy-Syariah, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Umar Japra. Dalam Maqasid Syariah ada 5, yaitu Hifdun Naf, Hifduddin, Hifdul Aqal, Hifdun Nasl, dan juga Hifdul Mal. Saya akan menjelaskan atau memaparkan di poin Hifdun Nasl dan juga Hifdul Mal. Dalam Hifdun Nasl, yaitu pengayaan anak cucu atau mempertahankan keturunan, tidak akan ada peradaban yang mampu bertahan hidup jika generasi masa depan secara spiritual, secara fisik, secara mental dengan kualitas yang lebih rendah daripada sebelumnya. Mereka tidak akan mampu menghadapi tantangan yang akan dihadapi. Maka dari itu perlu adanya perbaikan terus-menerus dalam kualitas generasi
masa depan. Salah satunya yaitu menjadikan mereka menjadi muslim yang baik, khuluq hasan, yang dari kecil mereka diajari terkait dengan jujur, disiplin, bekerja keras, toleransi, sopan santun terhadap orang tua, dan juga guru, serta bisa memenuhi semua kewajibannya. Pendidikan keturunan ataupun anak cucu itu dimulai dari keluarga. Orang tua adalah pertama menjadi guru untuk anak-anaknya. Orang tua menjadi uswah, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Maka dari itu, berilah mereka contoh yang baik. Bila dalam sebuah keluarga ada pertengkaran, ada permasalahan yang sampai mengakibatkan perceraian, walaupun perceraian itu dibolehkan, namun itu dibenci oleh Tuhan karena itu sampai menggetarkan tiang aras. Itu akan mengganggu psikis dari anak-anaknya. Maka dari itu, sebagai orang tua, berilah contoh anak-anaknya, contoh yang baik. Yang kedua yaitu bagaimana mengajarkan kepada anak cucu, mengajarkan kepada mereka kemandirian agar bisa berdiri di kaki mereka sendiri dengan memberikan pendidikan yang layak, disekolahkan dalam lembaga atau sekolah yang berkualitas tinggi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Negara Muslim tidak dapat mempercepat pembangunan tanpa pendidikan yang layak, dan juga kebutuhan yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi. Maka dari itu perlu sebagai generasi Muslim mendapatkan pendidikan layak. Namun akan jadi permasalahan terkait dengan pembiayaan. Untuk mendapatkan lembaga yang bonafit yang punya kualitas tinggi, maka akan diperlukan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu diperlukan tangan-tangan orang kaya, bagaimana antara ketidaksetaraan pendapatan ini tidak menjadi penghalang untuk pendidikan generasi masa depan. Terus yang ketiga yaitu bagaimana memberikan mereka atau mindset pada mereka percaya diri. Mereka bebas dari rasa takut, bebas dari permasalahan, dan juga bebas terkait dengan pemikiran hutang, khususnya hutang negara. Jadi mereka bisa pede, percaya diri untuk melangkah ke depan, tidak dibebankan dalam pemikiran negara punya hutang, terus keluarga punya hutang. Mereka bisa lepas, bebas, sehingga mereka bisa berkreasi dan mencari ilmu setinggi-tingginya. Dikarenakan untuk mencapai kemaslahatan di dunia maka dengan ilmu, dan juga untuk di akhirat maka juga dengan ilmu. Man aradad dunya fahuwa bil ilmi, wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradahuma fahuwa bil ilmi. Terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan hifdzul mal, yaitu pengembangan dan perluasan kekayaan.
dalam hifdzul mal ini sebagai muslim yang baik tidak lepas dari iman. Kita harus percaya bahwa harta itu adalah titipan Tuhan yang akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dengan diberikan kekayaan, maka difungsikan dengan sebaik-baiknya. Maka tanpa ada dorongan iman yang kuat, maka orang yang kaya akan menyalahgunakan kekayaannya, dibuat foya-foya dan sebagainya. Seharusnya kekayaan itu bisa membantu orang yang tidak mampu, yang diinginkan dan juga diharapkan tidak ada kesetaraan sosial, tidak ada kesenjangan sosial. Jadi kekayaan itu melalui zakat bagaimana bisa membantu orang Islam, dan juga tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa membantu pendidikan orang yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak dengan kebutuhan yang layak, yang sekolah dalam lembaga yang berkualitas tinggi. Nah, ini dari peran kekayaan bagaimana bisa menopang atau membantu dari generasi-generasi muslim ini, maksudnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu bisa membantu dengan zakat sedekah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathur Rahman Aziz dari kelas 2B Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan atau rangkuman dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya terkait tugas UTS mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah yang diampu oleh Bu Nisa. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan akhir dari ajaran Islam adalah mencapai kebahagiaan atau keberkahan, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Nah, salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini tentunya adalah bagaimana cara kita mempromosikan atau mengenalkan atau mengenalkan konsep falah yang telah diajarkan oleh maqasid syariah. Falah yang diajarkan maqasid syariah, tapi tujuan dari ekonomi syariah yaitu menuju kepada falah dengan menjaga maqasid syariah itu sendiri. Nah, dan saya rasa semuanya tidak ada yang berdebat dalam hal ini. Dalam artian seluruh manusia, entah itu Islam ataupun non-Islam, semuanya ingin mencapai tujuan kesejahteraan tersebut. Ingin mencapai semua kesejahteraan tersebut. Bahkan untuk mencapai dan cara untuk mencapai falah tersebut, otomatis kita harus mendistribusikan atau harus mengenalkan, mempromosikan bagaimana konsep falah yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Saking pentingnya atau saking urgensinya konsep falah ini sehingga disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 40 kali, dan fauz sebanyak, yaitu sinonimnya dari kata falah, sebanyak 29 kali. Dengan demikian menunjukkan pentingnya falah dalam pandangan dunia Islam itu sendiri. Teman-teman sekalian, Umar Chapra. Umar Chapra adalah sosok penulis yang kita ambil bukunya, kemudian kita angkat dalam pembahasan ini. Beliau adalah sosok pemikir yang mana pemikirannya sekuler, materialistis, telah banyak mempengaruhi banyak elemen dan sudut pandang dari berbagai macam sektor ilmu pengetahuan, terutama ekonomi pembangunan itu sendiri. Maka dalam hal ini,
Untuk mencapai kesejahteraan atau falah tersebut, alhasil menurut beliau, ukuran utama dalam ekonomi development atau ekonomi pembangunan adalah peningkatan pendapatan atau kekayaan. Namun, hal tersebut kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, apakah benar kesejahteraan manusia yang sesungguhnya dapat diukur atau dapat dicapai hanya dengan pencapaian kekayaan atau kesejahteraan itu sendiri. Sarjana agama dan filsafat moral dan sejumlah akademisi modern telah mempertanyakan identifikasi dengan meningkatkan pendapatan dan kekayaan itu benar atau tidak? Ternyata tidak. Mereka juga menekankan isi spiritual dan non material dalam mencapai kesejahteraan setiap individu. Ya, ternyata memang benar. Ketika kita itu kaya, ketika kita lihat sendiri orang yang bisa mencapai kekayaan, memang dia sejahtera. Namun tanpa adanya isi spiritual atau non material seperti kerukunan keluarga, seperti pendidikan yang layak, pengetahuan akan agama, moral yang baik dan lain sebagainya, otomatis dia belum bisa mencapai kesejahteraan. Kalimat singkat dari kesejahteraan ini sendiri adalah hidup yang tenang dan bahagia, semuanya terpenuhi. Namun kalau kita menggunakan konsep yang itu dalam artian hanya mencapai kekayaan, mungkin kebutuhan dia akan terpenuhi, kebutuhan akan materi, kebutuhan non fisik lah kalau istilah, kebutuhan fisiknya akan terpenuhi. Namun kebutuhan non fisik belum tentu dia penuhi. Misal dia kaya, tapi anaknya tidak bermoral, keluarganya pecah, bermusuhan dengan temannya, memiliki banyak lawan, banyak musuh, banyak saingan. Apakah bisa kita sebut dia itu hidup sejahtera, hidup tenang di dunia ini? Tentu saja bukan. Maka dari itu teman-teman sekalian, dengan hal ini atau dengan demikian dapat dilihat bahwasanya sebenarnya Islam menekankan semua unsur kesejahteraan manusia, baik pada manusia itu sendiri, imannya, kecerdasannya, keturunannya, dan juga kekayaannya. Semua aspek ini berkaitan sehingga untuk mencapai konsep falah atau mencapai tujuan falah tersebut tidak hanya sekedar meningkatkan kekayaan, tapi juga perlu kecerdasan, perlu adanya moral, perlu juga adanya iman, keturunan yang baik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, hal ini selaras dengan visi atau ajaran Islam. Tentunya kalau kita beragama Islam, panutan kita tentunya Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Visi ini ternyata berkaitan dan juga saling berkesinambungan, saling bersinergi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Kepemerintahan juga ketika akhlaknya baik, maka pemerintahan itu saya yakin akan rapi. Begitu pula dalam perekonomian, dalam pendidikan, dalam hal ini dan sebagainya. Ketika semuanya sudah tercipta dengan kerapiannya, sesuai dengan visi dan misi Islam yang ingin dicapainya, ingin mencapai hal tersebut atau kemakmuran dengan disesuaikan dengan visi dan ajaran-ajaran Islam, maka hal itu pastinya akan tercapai. Mungkin kita lihat suatu negara jika dia ingin mensejahterakan atau membangun perekonomiannya dengan hanya meningkatkan kekayaan, mungkin bisa. Mungkin akan tinggi nanti. Namun pertanyaannya kemudian, apakah bisa bertahan lama? Saya yakin tidak. Jika hanya meningkatkan kekayaan dan mengesampingkan visi misi Islam dalam pembangunan ekonomi. Terkait tadi pembangunan moral juga, pembangunan kecerdasan, pembangunan keturunan dan sebagainya itu. Hanya membangun kekayaannya saja. Mungkin bisa kaya atau bisa menjadi negara yang maju. Namun bisa jadi majunya itu tidak bertahan lama. Karena apa? Karena mungkin nanti ketika rakyatnya atau pejabat-pejabatnya tidak memiliki moral yang baik, akan terjadi di situ banyak intoleransi, kejahatan, kenakalan remaja, dan juga akan terjadi banyak korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya lah yang sudah kita tahu itu. Dan pastinya hal tersebut juga akan mencemarkan negara tersebut dan mungkin akan berdampak kepada perekonomian yang menurun.
Sistem pemerintahan, sektor pemerintahannya akan menurun, akan ditransmisikan ke semua sektor pemerintah otomatis nanti. Efeknya baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga ekonomi. Namun beda halnya ketika kita membangun ekonomi juga membangun moral, membangun ekonomi juga membangun pendidikan, juga membangun ekonomi juga membangun ya intinya hal-hal yang berkaitan dengan non material atau spiritual tersebut, adanya iman dan lain-lain. Inilah konsep yang konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Umar Japra yang kemudian kita rangkum secara singkat barusan yang saya sampaikan. Kiranya cukup sekian. Kami dari kelompok ini, kelompok berlima ini, kelompok 3, kelompok 5 insyaallah ya. Atau kelompok 1, insyaallah kelompok 1. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.